Ya kalau terkait dugaan penggelapan, penipuan yang terkait pasal 372 dan 378 KUHP itu satu hal yang memang sudah dilakukan somasi sebelumnya ya oleh kantor PH Bang Farhat. Jadi ya kita udah cukup tahu sih, udah cukup baca apa-apa saja poin-poinnya yang memang mereka sangkakan seperti itu ya. Dan kemudian kalau memang sesuai beritanya sudah naik LP-nya, ya kemudian untuk substansinya, materi perkaranya mungkin dari sisi kita ini aja, kita persiapkan diri aja, persiapkan kronologi data-data untuk klarifikasi gitu. Kalau memang misalkan itu sampai ke tahap tersebut gitu ya, paling itu aja sih. Karena kita nggak pernah berubah ya dari awal kita preskon sama Teteh itu di 28 Oktober kalau nggak salah, itu semua kronologi udah kita cetak, kita buatkan satu bundel kemanapun kita pergi itu aja kronologinya karena memang di situ udah lengkap semua alat bukti, petunjuk dan lain-lain itu udah kita compile, kita nggak ada masalah sih. Nah, kalau dana itu kan bisa ditelusuri lah ya, memang memang demikian nilainya. Di podcastnya Bang Densu juga kan disebutkan gitu kan. Kemudian juga beberapa kali dalam setiap kesempatan klarifikasi yayasan juga sempat menunjukkan gitu kan, apa namanya tuh, mutasi rekening yayasan. Di kalau nggak salah di mediasi yang pertama tuh, perundingan pertama di Gedung Juang. Mereka mendalilkan seperti itu kan nanti beban pembuktiannya di mereka gitu ya. Kalau aku punya dasar sendiri untuk menjawab, tapi karena memang tadi sudah masuk ke materi perkara gitu kan, akan lebih baik nanti kita sampaikan aja di tempatnya gitu. Tapi kalau dari semua kronologi yang kita ceritakan itu semua mungkin bisa dilihat juga di YouTube-nya Pratiwi Novianti ya, YouTube-nya Tenovi. Di situ banyak video klarifikasi, baik itu klarifikasi dengan keluarganya Mas Agus, ayah kandungnya Mas Agus gitu kan. Ya di situ semua udah dijabarkan, dijelaskan langsung oleh pihak-pihak mereka bahwa hal itu merupakan bukan satu bentuk apa ya, paksaan dan lain-lain gitu kan. Jadi ketika sekarang mereka mendalilkan itu dipaksa, di apa namanya, ditipu, digelapkan, ya silakan buktikan aja gitu. Ya buktikan aja apa bukti yang memang mereka punya kan gitu. Ya, mereka memintanya tuh ke siapa gitu kan. Sebetulnya sedari awal pun nomor handphone kita semua tuh saling terhubung dengan pihaknya Mas Agus gitu kan. Maka dari itu ketika awal-awalnya mereka kasih somasi ke Bang Densu kemana kemana, kita juga bingung loh kok kemana-mana kan gitu, mencarinya kemana kan gitu, ngasihnya pula kemana gitu kan. Jadi kalau mereka juga mendalilkan sudah meminta ini itu, aku secara pribadi individu, baik sebagai individu maupun pengurus yayasan, kita belum pernah menerima surat secara resmi ataupun permintaan secara jalur individu melalui WhatsApp. Respon Tenov itu begini, ini sekalian aku sampaikan ya. Jadi Tenovi itu kemarin ya, per kemarin Jumat itu udah ngeluarin surat sebagai ketua yayasan memberitahukan kepada seluruh pengurus ya. Pengurus itu kan selain ketua ada wakil ketua, ada sekjen, ada wakil sekjen, bendahara dan wakil bendahara begitu ya. Itu memberitahukan bahwa per tanggal Jumat kemarin Tenovi sebagai ketua yayasan itu menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali, masing-masing periode 30 hari juga kalau memang diperpanjang. Kenapa tujuannya? Yang pertama di situ saya bisa baca, tapi saya nggak bisa publish karena ini internal yayasan ya. Alasan dari beliau adalah ingin fokus terhadap yang pertama pekerjaan sebagai konten kreator. Yang kedua mungkin di situ bisa aku asumsikan Tenovi sedang fokus untuk eh,
upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan individunya, baik itu atas laporan-laporan yang memang sudah masuk kemarin, dan serangkaian prosesnya kan akan berjalan, dan menurut beliau antara urusan individu beliau dengan urusan yayasan harus dipisahkan gitu. Jadi kita semua badan pengurus itu kemungkinan akan rapat di hari Senin gitu kan, untuk menentukan siapa yang menjadi PLT ketua menggantikan Tenovi untuk 30 hari ke depan. 2 kali, mungkin yang 1 kalinya kemana gitu ya, karena aku hanya baca somasi dan terakhir, somasi yang pertama dan terakhir, bahasanya seperti itu ya. Kalau beliau menyebutkan 2 kali, mungkin minta aja lampirannya. Saya belum baca kan gitu ya gitu. Ya kembali lagi, apapun upaya-upaya hukum yang memang beliau sudah lakukan kita hormati, kita sesama warga negara. Ya memang kalau memang mau eh, berjalan di jalur hukum, di upaya hukum, ya udah kita bicarakan substansinya, materinya nanti sesuai formilnya aja gitu kan, supaya ini juga nggak kemudian meluas, melebar, menyinggung-nyinggung pribadi dan saling serang gitu. Jadi kita eh, beritikat baik lah untuk menanggapi itu. Ya mungkin biasanya sih ada proses gitu kan, dan kemarin-kemarin itu kan juga Bang Farhad juga melaporkan Teteh kan secara individu. Cuma kemudian yang mau saya tanggapi adalah begini. Iya. Oh, yang jadi pertanyaan itu gini. Uang itu ke rekening yayasan, bukan ke rekening saya pribadi maupun ke rekening Teteh pribadi. Jadi kalau alamatnya didugakan ke individu, itu menurutnya gimana kan gitu? Ya kita nggak tahu, menurut rekan-rekan penyidik mungkin seperti apa, kita juga nggak tahu kan. Tapi tentunya mereka lebih pengalaman dan lebih profesional tentang itu kan, bahwa em, dalam dalam prosesnya kita juga harus melihat gitu ya, bahwa pihak kita yayasan maupun pihak Bang Farhad itu udah pernah diundang ke Kemensos, ya kan. Nah di situ kalau dari sisi kita meyakini apa yang disampaikan oleh Kemensos, kita yakini akan sama disampaikan ke Bang Farhad dan rombongan waktu itu ya, sangat banyak kan. Apakah itu? Yaitu mengenai alas hak uangnya gitu. Alas hak uangnya ini kan udah terlalu jauh ya. Kita kembali ke asal dulu, ke alas hak tadi. Sebelum terlalu jauh, alas hak itu diterangkan bahwa ketika pengumpulan uang menggunakan rekening pribadi itu merupakan pelanggaran undang-undang gitu kan. Dan undang-undangnya memang undang-undang yang cukup lama, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961, pasal 8 ayat 1 junto pasal 8 ayat 3. Yang kemudian sampai tahun 2024 di penghujung tahun ini belum pernah ada perubahan sama sekali. Jadi ketika mereka menginginkan penyelesaian melalui lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah itu pasti akan tunduk dan patuh terhadap undang-undang itu gitu, nggak akan keluar dari situ. Maka dari itu disarankan untuk musyawarah mufakat dengan yayasan gitu. Itu diskresinya Kemensos, dan sayangnya bukan itu yang ditempuh, tapi justru Teteh dilaporin lagi. Ya yang akhirnya gini, kalau mau pakai diskresi itu berunding dengan yayasan, itu ada kemungkinan uangnya nggak disita dan disalurkan langsung ke pihak kesejahteraan sosial yang lain. Kalau langsung berunding dengan yayasan, ada kemungkinan yayasan tetap dengan jalurnya, yaitu pengobatan Agus gitu kan. Kalau pengobatannya sudah purna, baru untuk kesejahteraannya, atau bersamaan juga nggak ada masalah itu, selama pengobatan Agus tercover gitu ya. Yang kemudian sekarang bisa dilihat kan, mungkin dari rekan-rekan media tadi saya ditunjukin bahwa matanya Mas Agus ini udah rapet, yang artinya apa? Pengobatannya udah nggak bisa tuh. Jadi kalau pengobatan udah nggak bisa, mau apa? Gitu, karena yayasan dalam melakukan rehabilitasi medis maupun psikis itu hanya rehabilitasinya aja, estetikanya nggak bisa. Jadi misalkan Mas mau saya obatin lukanya, mungkin sebagai penerima manfaat yayasan mungkin bisa. Tapi ketika mau misalkan mau
apa namanya, skincare gitu-gitu ya. Ya, udah beda ranahnya dong gitu kan. Jadi kurang lebih itu analoginya seperti itu, dan kita sih sangat menyayangkan gitu ya ke Mas Agus bahwa dengan kejadian ini beliau merasakan matanya juga semakin rapat ya. Tadi sangat mengerikan sih fotonya. Ya harusnya beliau tuh sadar bahwa yang selama ini beliau lakukan tuh ngapain gitu, ngapain gitu. Gitu. Bukannya justru fokus di pengobatan, dan kemudian kalau pengobatan udah nggak mungkin untuk dilanjutkan sesuai dengan eh, ADART yayasan yang merujuk pada undang-undang yayasan, kita nggak bisa kasih selain kepada kesejahteraan sosial, karena kita yayasan di bidang sosial gitu. Jadi ya tentunya yayasan juga akan membuat rencana tindakan yang lain gitu. Jadi eh, itu aja sih pesan saya. Jadi semoga eh, berhentilah melakukan upaya-upaya hukum yang memang akan menjerat dirinya sendiri gitu kan. Kalau memang mau mufakat, ya mufakat gitu. Ini nanti akan saya koreksi kalau saya salah ya, saya kurang hafal data-data, tapi mungkin sekitar 4,5 juta di bulan itu Oktober. Berobat itu kurang lebih 5 kali, yang kita reimburse itu 3 kali. Kenapa yang 2 tidak direimburse? Karena pada saat itu mereka masih memegang cadangan sekitar ratusan juta juga gitu kan. Nah kemudian eh, yang direimburse itu 3 kali. Lalu setelah 19 Oktober itu sebetulnya ya, setelah 5 kali visit ke JSC Kedoya, itu dia harusnya langsung tindakan operasi kelopak pada saat itu, ya kan. Namun kemudian di tanggal 19 Oktobernya atau 18 saya lupa, ketika Bang Farhad video call dengan Mas Agus, itu kita pun akhirnya melihat kan di sosmed. Kita sempat sampaikan ke Mbak Elmi, istri Mas Agus, kita bilang, Mbak mohon jangan melakukan hal-hal yang memang nanti bisa menjadi polemik di antara kita gitu kan, bahwa saat ini pengobatan Mas Agus sedang berjalan dan minggu depan akan ada rencana tindakan. Beliau menjawab, iya Mas, nanti saya sampaikan ke Mas Agus. Sebelumnya tuh mereka tinggal jalan-jalan aja ke rumah sakit, di kasir fotoin bonnya kita kirim, kan seperti itu. Atau waktu rencana tindakan itu biasanya kalau nilainya di atas lumayan besar, itu rumah sakit akan kasih tahu ke yayasan bahwa nanti akan ada rencana tindakan operasi kelopak pada saat itu sekitar 95 juta. Dan kita yayasan langsung koordinasi mau kita deposit atau seperti apa kan gitu. Apa ya, nggak ada masalah kan, tadi komunikasi dengan keluarga itu baik-baik aja. Cuman semenjak 19 Oktober itu kita telepon, kita WhatsApp, kita apa, nggak pernah dibalas gitu. Dan kita juga udah sampaikan ke Mas Agus melalui Mbak Elmi istrinya, kalau memang sedang melakukan upaya hukum, lakukanlah. Upaya pengobatan ini beda, kan gitu. Jangan dicampur-campurkan, jangan mentang-mentang lagi melakukan upaya hukum, kita jadi musuhan di pengobatan, kan gitu. Gitu. Jadi dengan yayasan ini badan hukum, kalau upaya hukum pidana kan urusan individu pribadi. Ya kan, jangan dicampur-campurkan. Yayasan tetap komit, kita udah bilangin, kita udah sampaikan berkali-kali. Dan kemudian Mbak Elmi pernah mengajukan juga, ya sudah Mas, kita akhirnya sepakat nih, aku, Mas Agus sama Wawa aja yang untuk pengobatan. Setelah itu hilang lagi, nggak respon lagi. Kenapa? Kita pun nggak tahu. Kalau Mas tanya, kita nggak tahu kenapa. Karena kita nggak dibalas kan gitu. Kita nggak mau kemudian menafsirkan melalui statement-statement di media yang melalui bukan langsung Mbak Elminya gitu kan. Kenapa dia nggak mau balas dan lain-lain. Kita menghargai cara berkomunikasi itu bertanya langsung gitu.